Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Baik ibu. Sudah pada sarapan semuanya? Belum. Kenapa belum? Gak boleh gitu. Anak-anak ibu semuanya sebelum berangkat ke sekolah sebaiknya kalian sarapan terlebih dahulu supaya kalian semangat belajarnya. Jadi besok-besok sarapan dulu ya. Baik ibu. Baiklah, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sekarang anak-anak ibu absensi dulu ya. Yang ibu panggilkan namanya menjawab hadir ya. Baik ibu. Zulnasa Sabila, Hadir bu. Anissa Nabila, hadir bu. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya. Ya bu. Jadi anak-anak ibu masih ingat gak minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa? Anak-anak ibu gak ingat ya? Ini pasti kalian gak ulang kan materi sebelumnya? Iya ibu. Jadi minggu lalu itu kita telah mempelajari materi tentang perubahan wujud benda, yaitu ada Mencair, membentuk, mengguling, mengkristal, menguap, dan mengembun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti anak-anak ibu pernah membantu ibu kalian membuat kue lebaran. Dan itu kalian menggunakan mentega. Nah, mentega itu perlu dilelehkan. Jadi mentega itu awalnya berupa zat padat. Iya, benar sekali. Setelah dilelehkan dia akan menjadi cair. Cair. Nah, jadi perubahan dari zat padat ke zat cair itu disebut sebagai Menjadi cair. Benar sekali ya anak-anak ibu. Nah, terdapat juga banyak contoh lain tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang telah ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak ibu semuanya ternyata menguap atau penguapan itu juga terjadi dalam proses siklus air, yaitu bagian materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan itu penting untuk kita pelajari karena itu adalah tentang bagaimana air yang terus berputar dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi sehingga ketersediaan air tetap terjaga. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang siklus air. Nah, apa anak-anak ibu materi kita hari ini? Siklus air. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Nah, menurut anak-anak ibu, mengapa sih air di bumi itu tidak pernah habis meskipun terus digunakan? Ayo yang bisa jawab angkat tangannya. Saya. Iya, Zona, ada yang jawab. Air di bumi tidak pernah habis meskipun terus digunakan karena air mengalami siklus atau perputaran secara terus-menerus di alam. Air menguap karena panas matahari membentuk awan lalu turun kembali ke bumi sebagai hujan. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Zona. Ayo kita berikan apresiasi. Nah, apa yang anak-anak ibu ketahui tentang siklus air? Ya Bu, Ya, Ainun. siklus air merupakan suatu proses peredaran air dari bumi ke atmosfer kemudian kembali lagi ke bumi secara terus-menerus melalui proses penguapan, pengunan, dan hujan. Ya, benar sekali ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari siklus air. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tahapan dan proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan upaya
menjaga ketersediaan air. Nah, karena materi kita sudah selesai dan anak-anak ibu juga tadi katanya sudah paham kan tentang materi kita. Ibu minta untuk satu orang menyimpulkan dari materi yang telah ibu sampaikan. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangannya? Jangan malu-malu dong. Ayo siapa? Iya, kepada Yuyul. Ayo Yuyul simpulkan. Siklus air adalah proses perputaran air di bumi, dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Siklus air terjadi mulai beberapa tahap, yaitu penguapan, pengembunan, presipitasi atau turunnya hujan, dan penyerapan air ke dalam tanah. Nah, ada yang lain yang mau menyimpulkan dari upaya bagaimana kita menjaga ketersediaan air bersih? Tadi apa? Ada yang masih ingat? Menghemat air. Ya, apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, benar sekali ya. Ibu harapkan semua anak-anak ibu sudah memahami dengan baik ya materi kita pada hari ini. Sudah, Ibu. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah gimana siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, sehingga ketersediaan air di bumi tetap terjaga. Siklus air itu tahapan dan prosesnya yang pertama itu adalah terjadi penguapan, di mana panas matahari menguapkan air yang ada di permukaan bumi, seperti contohnya ada air laut. Setelah itu, uap air akan naik ke atmosfer membentuk awan. Lalu, uap air itu akan dijatuhkan ke bumi dalam bentuk hujan yang disebut sebagai presipitasi. Baru setelah itu, air hujan yang jatuh akan diserap oleh tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Dan air hujan tersebut akan mengalir lagi kembali ke laut. Dan begitulah siklus air terus terjadi. Nah, anak-anak ibu kan tadi ibu tadi sudah menjelaskan tentang pengertian siklus air, kemudian juga tahapan dan proses terjadinya siklus air, serta poin yang ketiga yaitu upaya menjaga ketersediaan Air. Nah, dari 3 poin itu bagian materi mana yang menurut anak ibu itu susah untuk dipelajari? Tahapannya, Bu. Kenapa Zulna tahapan itu susah dipelajari? Susah diingat. Banyak kali tahapannya. Nah, ingat proses utamanya itu ada 4. apa tadi yang pertama? Evaporasi. Ya, evaporasi atau Penguapan. Setelah uap air itu menguap akan naik ke Ke atas, atmosfer, atmosfer. membentuk Awan. disebut sebagai kondensasi. Setelah itu akan dijatuhkan ke bumi dalam bentuk hujan yang disebut presipitasi. Baru air tersebut diserap kembali oleh tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat memahami ya materi yang telah ibu jelaskan. Bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mempelajari materi tentang siklus air? Senang. Bahagia. Happy. Selamanya. Karena sesudah mempelajari siklus air, pasti kalian sudah tahu kan bagaimana siklus air itu terjadi. Masih ingat? Ingat ya? Ingat, Bu. Jadi pesan ibu kepada kalian, jangan lupa mengulang materi yang telah kalian pelajari dan semangat terus ya dalam belajar. Baik, Ibu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ayo kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Bismillah.